Siang teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas candle-candle kombinasi, di mana candle-candle ini ketika kita kombinasikan akan membentuk satu pola tertentu. Tujuan membuat candle kombinasi ini tentu akan mempermudah kita untuk mengenali lebih awal. Jadi tentu kita akan lebih mudah mengenali lebih detail dan secara global. Kenapa kita harus memahami kombinasi candle? Karena pada dasarnya candle-candle yang terbentuk selalu akan membentuk pola-pola baru, di mana pola itu nanti akan memberikan petunjuk pada kita apakah ini candle mau bullish, bearish, mau trend up, trend down, atau bahkan akan sideways. Nah, semuanya nanti kita akan bahas melalui materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pola-pola candle kombinasi. Namanya kombinasi tentunya nanti gabungan dari beberapa candle. Tidak bisa satu candle, dua candle, tapi bisa beberapa candle. Di materi sebelumnya mungkin kita sering belajar banyak tentang pola candlestick, di mana pola candlestick salah satunya adalah di sana ada doji, ada engulfing, ada marubozu, ya, dan sebagainya. Banyak sekali, termasuk candle-candle turunannya. Kalau kita hafalkan satu persatu, maka kemungkinan besar kita akan kesulitan, dan bahkan sebelum mencapai titik semuanya kita kuasai, kita akan drop di tengah jalan karena melihat saking banyaknya pola candle. Bahkan yang di internet terlalu banyak pola-pola candle yang dimunculkan di sana. Karena itu Wijaya Trading membuat satu teknik untuk mengkombinasikan pola-pola candle itu menjadi lebih sederhana dan mudah difahami. Ya, seperti apa pola-pola candle yang terbentuk ketika nanti digabung? Ya, mari kita perhatikan di MetaTrader berikut ini. Akan saya perlihatkan bagaimana kita akan menentukan kombinasi dari beberapa candle itu. Baik, perhatikan baik-baik di layar yang ada di MetaTrader ini. Saya akan contohkan pola candle yang terbentuk dari gabungan pola candle. Ya, seperti apa itu? Nah, mari kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita contohkan ya di sini ya, untuk menandai biar nanti tidak lari. Oke. Nah, ini adalah salah satu pola candle yang terbentuk dari gabungan. Tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya untuk mengenali lebih dini. Ya, kemudian kita nanti bisa mengetahui candle berikutnya itu berpotensi naik atau turun, continue atau reversal. Contoh begini. Ini didominasi merah, ketika awal didominasi merah, candle merah 1 2 3 candle merah mendominasi, maka yang terjadi adalah merah ini bergabung menjadi satu, membentuk satu pola candle, yaitu marubozu atau red candle. Oke, satu candle terbentuk dari kumpulan beberapa candle yang membentuk candle bearish yang kuat. Kemudian di candle berikutnya dilawan oleh bullish atau candle hijau. Perhatikan ketika bergerak mulai naik. Nah, ketika dia sudah lebih panjang dari total dari warna merah, maka akan berkelanjutan. Ini saya tandai dulu, saya gabung.
Sehingga ini membentuk satu pola candle, yaitu green candle atau marubosu, yang berarti penerusan atau candle penerusan. Dari kedua candle ini juga kita gabungkan, kita kombinasikan lagi. Nah, dari kedua ini kita akan gabung menjadi satu, artinya kita gabungkan dua-duanya dari merah, ini merah tebel, ya. Kemudian nanti kita kombinasikan dengan hijau. Nah, sementara hijaunya ini lebih panjang. Ya, seperti ini hijaunya. Ini hijaunya lebih panjang. Artinya kalau kita bandingkan antara merah dan hijau, dia lebih kuat hijau. Maka ini yang pertama tadi sebagai marubosu, yang kedua ini terbentuk pola candle yang namanya bullish engulfing. Yang pertama adalah bullish engulfing. Berikutnya yang ketiga, yang selanjutnya, ya ketika terbentuk seperti ini, maka kita ini juga bisa membaca. Ini kita juga bisa membaca. Ini kalau saya analogikan, ya seperti ini. Merah ini ditutup oleh warna hijau, maka kalau kita gabung, ya kalau kita gabung begini, nah nanti yang terjadi akan terbentuk pola baru, akan membentuk pola baru, ya seperti apa pola barunya, maka akan terbentuk seperti ini. Ini yang hijau ini akan terbentuk begini. Nah kemudian diikuti yang merah nindes ini akan menjadi ekor, akan menjadi ekor di sini. Maka yang terjadi adalah pola baru, pola candle yang baru. Jadi merah tadi ketindes warna hijau, maka pertemuan antara merah dan hijau ini menjadi shadow atau menjadi garis. Kemudian bodinya menjadi lebih kecil, maka ini akan menjadi pola baru yang namanya doji. Ya, yang namanya doji. Sehingga apa yang terjadi ketika terbentuk doji? Doji adalah candle, pola candle reversal. Maka dia dari tren turun dia akan naik. Perhatikan, ini setelah saya lihat, kembali kita ke candle asalnya. Oke, kalau kita lihat ini kalau dikombinasikan tadi menjadi bullish engulfing, kemudian terbentuk juga pola candle yang namanya doji, di mana doji adalah pembalikan dari arah tren. Dari awal tadi merah, maka dia akan naik. Perhatikan ini berikutnya, naik. Kalau kita buat satu gambaran, ya seperti ini juga. Kalau kita lukiskan dalam satu ilustrasi, ya seperti ini adalah candle-candle gabungan. Baik itu bergabung 2, 3, 4, 10, tidak masalah. Yang penting kita bisa menarik semuanya. Dari sini kita bisa menarik ini, dari sini ke sini, ini bergabung menjadi satu, ya, menjadi warna merah bulat, ya seperti ini. Maka ini candle baru, artinya kalau kita kombinasi menjadi candle yang tebal. Nah sementara yang hijau ini kalau kita gabung seperti apa? Yang hijau ternyata sampai di sini kekuatannya. Maka yang terbentuk adalah bullish engulfing seperti ini. Ini merahnya panjang,
kemudian merah ini ditutup oleh candle warna hijau. Ini adalah bullish engulfing. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tarik atau kita gabungkan, maka candle yang merah ini kalau kita gabung, ini kita gabung dari pertemuan warna merah dan hijau ini akan menjadi shadow, kemudian yang tidak ada pertemuan ini akan menjadi body. Maka yang terbentuk adalah body dan ekor panjang. Apa namanya? Doji. Doji ini apa artinya? Doji ini adalah pola candle reversal. Dari awalnya ini turun, maka dia akan berubah menjadi naik. Ya, jadi dari beberapa candle maka bisa membentuk pola bullish engulfing maupun doji. Kemudian ada lagi yang namanya marubozu atau red candle green candle. Marubozu atau red candle green candle. Red atau green candle. Di mana marubozu, red candle maupun green candle adalah pola-pola penerusan, continue. Seperti apa kita mengkombinasi? Nah, seperti ini contohnya. Jadi awalnya ini trennya turun, ya perhatikan. Awalnya ini trennya turun, kemudian turun lagi. Setelah dua tren turun atau dari candle turun ini ternyata dia tolak oleh buyer. Ada buyer yang lebih kuat sehingga terbentuk lebih tinggi. Ini kalau sama ini kalau kita gabung menjadi bullish engulfing juga. Ya, sementara ini masih panjang, masih berjalan. Nah, dari sekian kombinasi ini kita bisa menarik satu pola candle baru. Ini bergabung, ini bergabung. Maka yang terjadi adalah candle panjang dikurangi candle merah. Ini candle panjang hijau dikurangi candle warna merah, di mana gabungan dua-duanya ini akan membentuk garis, kemudian yang tidak ada gabungan akan membentuk body. Maka terjadilah seperti ini. Ini adalah candle bullish atau pola green candle yang berarti berpotensi penerusan naik. Berikutnya sama, ini adalah marubozu yang naik maupun yang turun, bullish maupun bearish. Jadi gabungan beberapa candle, kalau ini three white soldier ini atau three green soldier ini membentuk menjadi satu. Ya, membentuk menjadi satu kalau kita kombinasikan. Ya, perhatikan ini kombinasinya, ini akan terbentuk seperti ini. Ini warna hijau ini bersatu, maka dia akan menjadi satu pola yang tebal. Kalau warnanya hijau berarti dia menjadi marubozu bullish. Kalau warnanya merah maka dia akan menjadi marubozu bearish, yang berarti penerusan turun. Kalau ini penerusan naik. Ya, berikutnya ada lagi yang namanya piercing bullish yang bergabung menjadi hammer. Kemudian piercing bearish yang bergabung menjadi inverted hammer. Nah, kalau kita baca secara logikanya, ya kalau kita lihat secara logika, merah sama hijau ini kita kombinasi, di mana gabungan dua-duanya, gabungan antara merah ini dan hijau ini dia akan hilang, akan menjadi shadow. Kemudian body yang tidak ada gabungan dia akan menjadi kepala atau menjadi bodinya, sehingga akan terbentuk pola hammer. Ya, di mana pola hammer ini adalah salah satu pola candle yang mengindikasikan dia akan berbalik dari tren naik, tren turun menjadi tren naik, dibalik. Jadi awalnya turun menjadi naik.
Sebaliknya yang dimulai dari tren naik, kemudian setelah itu ada candle merah yang panjang. Kita biasa gabungkan body dan bodinya. Ya. Maka yang terjadi kita gabung seperti ini. Ya. Kenapa kok tidak ada di sini? Yang tidak ada kalau jadi body sendiri begini sangat tidak mungkin. Artinya yang paling mendominasi adalah candle yang terakhir. Candle yang terakhir seperti apa? Ya kalau saya tadi gabungkan, ini sama dengan begini, kemudian dilawan begini. Maka gabungan ini menjadi garis, ini menjadi kepala. Ya begini. Kalau yang ini berarti kebalik. Ini mulai dari naik dulu, ya berarti naik dulu. Naik dulu ini logikanya setelah ditutup di atas dia pasti begini. Ya. Ini candle merah. Ini candle merah. Sekali lagi yang mendominasi candle terakhir nanti, yang mendominasi candle terakhir. Ini yang mendominasi candle terakhir artinya ini akan dikalahkan oleh candle warna hijau. Kalau kita tarik tadi benangnya, maka akan ketemu seperti ini. Yang ketemu body sama body, dia akan menjadi shadow atau menjadi garis. Ya demikian juga yang ini. Ya ini kalau misalkan ditutup berarti kan di sini, harusnya kan di sini. Ya maka di sini adalah gabungannya. Sorry. Ya harusnya kan kalau ini lompatnya kan dia lurusnya kan di sini. Kalau misalkan ganti candle dalam kondisi normal selalu di sini. Ini maksudnya pembukaannya di sini karena biris itu dari atas ke bawah. Kemudian dia tutupnya di atas ini. Kemudian setelah itu turun. Nah, turunnya sejauh mana? Nanti yang gabungan body itu kita eliminasi menjadi garis. Ya, lebih jelasnya lagi nanti akan saya gambarkan di candle berikutnya. Di candle-candle berikutnya yang tadi sudah saya jelaskan ini. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ini pertama warna merah atau ini tren turun, kemudian diikuti candle berikutnya warna hijau, ya sejauh mana hijaunya, kemudian kita tarik benang kombinasinya. Maka yang bergabung ini menjadi ekor, ini menjadi body. Sama dengan ini. Hijau, kemudian setelah itu diikuti candle merah. Ya. Hijaunya di sini, kemudian diikuti merah panjang. Maka ini adalah kita eliminasi dua-duanya menjadi ekor. Kepalanya menjadi body di sini. Yang tidak ada gabungan dua-duanya menjadi ekor, yang tidak ada gabungan berarti menjadi body. Yang gabungan dua body antara buyer dan seller dia akan menjadi shadow seperti ini. Ya, lebih jelas lagi yang tadi sudah seperti ini. Ya, ini sudah saya perjelas tadi gabungan beberapa candle. Ya, atau misalkan saja kita gambar seperti ini, kita lukis dulu dari awal misalkan
dari awal misalkan kuat hijau, kuat hijau. Oh, sorry. Kemudian ada candle merah panjang seperti ini. Ya, berikutnya ada candle merah panjang. Maka ini bisa kita jadikan satu menjadi pola yang namanya pola bearish engulfing. Ya, ini bergabung menjadi satu, menjadi candle utuh, menjadi candle hijau. Maka ini adalah bearish engulfing. Kemudian kalau kita gabung lagi, ini kalau kita perkecil lagi, gabungan dua kepala ini dia akan hilang. Oke, saya tunjukkan ini dua-duanya ini, ya, ini akan menjadi hilang. Yang ada dua candle ini akan hilang. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah candle merah panjang, kemudian ada ekor kecil di atas, ya, ada sumbunya di atas. Kenapa? Karena ini adalah eliminasi dari pertemuan buyer dan sellernya. Maka ketika terbentuk seperti ini adalah red candle, candle bearish, yang mengindikasikan market akan lanjut turun. Nah, itu adalah gabungan beberapa candle. Jadi caranya menggabung candle seperti itu, sehingga teman-teman tidak perlu juga menghafal terlalu banyak pola-pola candle yang ada. Kalaupun teman-teman bisa menghafal semuanya, tentu akan jauh lebih gampang kita mengenali, akan lebih mudah kita nanti membuat analisis hanya dari pola-pola candle. Tetapi ketika teman-teman terlalu berat karena saking banyaknya pikiran, baik kerjaan maupun di keluarga, maka jalan pintas yang bisa dipakai tentu adalah dengan metode kombinasi atau dengan menggunakan logika. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan logika kombinasi, kemudian diperhatikan, dibandingkan dua candle itu mana yang nanti mendominasi. Ya, itu adalah pola-pola candle kombinasi yang bisa kita berikan. Kemudian selain pola candle, sekali lagi teman-teman juga jangan lupa untuk menguasai yang namanya chart pattern. Ya, saya sering sampaikan chart pattern ini membantu kita memberikan informasi juga. Ini chart pattern. Jangan kita nanti hanya memahami pola candle dan yang ada di depan mata. Kita lupa di sana ada pola yang terbentuk dari beberapa candle juga yang membentuk satu pattern tertentu. Dan ini memberikan tambahan kekuatan keyakinan kita untuk nanti mengambil satu keputusan. Apakah nanti mau reversal atau mau continue. Ya, sudah saya berikan beberapa sampel ini, kumpulan ini adalah kumpulan chart pattern yang mungkin teman-teman bisa fahami dan bisa logikakan. Jadi yang pertama adalah head and shoulder. Selalu saya bilang pahami dan pahami, baik menggunakan time frame H1, D1, W1 maupun MN. Semuanya kita gunakan untuk membaca secara global. Sehingga ketika kita bisa melihat dari jauh, dari frame yang lebih tinggi, maka akan ketemu di sana, oh ini ternyata tren panjangnya begini. Karena itu kita bisa lebih hati-hati. Kemudian detailnya akan kita perkecil di dalam time frame yang lebih kecil, yang lebih rendah. H4,
H1. Di sana akan nanti muncul candle, pola-pola candle yang sedang berjalan. Ya, namun demikian tetap kita perbesar, perkecil pandangan kita dengan menggunakan time frame yang lebih tinggi. Karena ini juga nanti berlaku tidak hanya di H1 tapi di H4, D1, W1, MN, berlaku semuanya pola chart pattern ini. Contoh yang pertama, ya, contoh yang pertama adalah head and shoulder ini. Yang teman-teman perlu pahami adalah ini candle-candle kombinasi candle di mana dia akan membentuk seperti kepala dan bahu. Head kepala, shoulder itu bahu. Jadi artinya ada yang menonjol. Yang penting ada menonjol. Ini tidak harus sejajar, tapi mendekati sejajar bisa. Ya. Tetapi yang paling utama ada yang lebih menonjol. Kemudian di dasarnya nanti kita tarik garis. Ketika ini nanti breakout, ya misalkan breakout turun ke bawah, maka ini berpotensi turun. Ya, caranya membaca begitu. Kemudian yang kedua adalah rectangle. Rectangle ini bahasanya adalah seperti kotak. Ya, kalau kita tahu kotak itu begini, persegi. Nah, rectangle ini bergeraknya di atas bawah sejajar dan membentuk kotak. Ya, biasanya ini di area support dan resisten. Dia naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, gerakan-gerakan seperti ini membentuk satu garis lurus, baik support maupun resistennya. Maka kita tunggu dia breakoutnya di mana. Kalau breakoutnya turun, maka dia akan lanjut turun. Kalau breakoutnya naik, maka dia akan lanjut naik. Ini adalah pola rectangle. Ya, berikutnya adalah pola channel ini zigzagnya sama dia, tapi arahnya agak menurun. Nah, perhatikan. Maka yang kita lakukan tentu seperti halnya kita membuat garis rectangle, tetapi ini agak kecondong mengikuti titik puncak dan titik lembahnya. Nah, di mana nanti dia breakoutnya atau keluar dari garisnya, maka dia akan lanjut. Nah, kalau ini di luar sini berarti dia akan buy. Kalau nanti lanjut ke bawah dia akan sell. Seperti hanya flag ini. Ini biasanya kalau flag panjang, awalnya panjang, kemudian naik turunnya begini. Nah, kita tarik garis seperti bendera ini. Ini tangkainya, ini benderanya. Nah, dia breaknya kemana? Ini bisa ke bawah, bisa ke atas soalnya. Tergantung breakout dari garis yang kita buat ini. Garis dari trend line yang ada di sini. Di mana ini patokannya tentu titik puncak atas dan lembahnya untuk menentukan garis lurusnya. Kalau dia breakout ke atas, dia akan lanjut. Kalau breakout ke bawah, dia akan turun. Kemudian ada pinen. Ya, seperti ini. Ini hampir sama, teman-teman. Jadi intinya adalah kita lihat simetrinya. Dia kemudian kita tarik dari ujung puncak dan ujung lembahnya ini. Di mana di situ paling kecil, kemudian selanjutnya dia breakoutnya kemana? Dia bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau breakoutnya ke atas dia juga naik, kalau ke bawah dia turun. Hanya beda nama. Yang penting kita tahu konsep dasarnya. Oh, ternyata breakout. Sehingga kita bisa mudah nanti mengenali. Ya, dengan catatan juga nanti dilihat pola candle yang terbentuk saat itu. Namun demikian minimal kita bisa mengetahui gambarannya. Oh, ini arahnya akan naik. Oh, ini arahnya mau turun. Jadi kita tinggal menunggu atau mencari konfirmasi yang lebih kuat lagi. Ya, dan sebagainya. Kalau ini ascending berarti dia naik. Kalau kita tarik garis sama garis lurus mengikuti titik puncak dan lembahnya, di mana dia breakout dari dua titik ini. Kalau naik naik, kalau turun turun. Seperti ini. Kalau dia turun, kalau naik berarti ascending, kalau turun descending. Ada kemudian ada words. Ini sama, hampir sama. Yang intinya pokoknya dilihat, kita tentukan titik terendahnya dan tertingginya. Kalau dia lurus, tarik lurus. Kalau dia membentuk atau mengecil, mengerucut, ya kita buat garis mengerucut.
maka di mana breakoutnya di situ dia akan lanjut. Termasuk double top, masuk double bottom sama. Intinya ketika kita tarik garis-garis ujung-ujungnya di mana dia breakoutnya, nah di situ dia berpeluang lanjut. Ketika dia tidak breakout tentu akan kembali lagi naik turun seperti itu. Nah ini sekali lagi ini memberikan informasi pada kita bahwa marketnya ini membentuk pola ini, sehingga kita mudah mengenali, tinggal kita menentukan konfirmasinya. Kalau konfirmasi sudah ketemu, maka kita bisa open posisi, bisa entry di sana. Ketika kita menemukan peluang yang cukup akurat, ya tentunya dengan 3 syarat, ya sudah kita sampaikan baik di kelas, di grup maupun di video, minimal harus 3 syarat untuk bisa entry, open posisi, untuk memperkuat keyakinan, sehingga kita tidak lama-lama di market. Ya, kita tidak floating minus yang lama, karena tujuan kita memang betul-betul trading untuk mendapatkan profit, bukan untuk mendapatkan kerugian. Sehingga untuk meminimalkan kerugian itu, maka kunci utamanya adalah di awal kita mau masuk atau di awal kita entry-nya. Kalau entry-nya kita akurat, maka tidak butuh lama kita pasti profit. Sebaliknya kalau kita tergesa-gesa, belum memenuhi syarat yang terpenuhi, ya belum akurat di sana, kita masuk duluan, maka yang terjadi adalah hanya gambling nanti sana. Kita akan diombang-ambingkan oleh market. Ketika kita buy, ternyata pasarnya turun. Ya lama turun, kita menunggu, bentar lagi juga naik, bentar lagi juga naik. Nah yang terjadi seperti itu, karena tidak punya dasar, tidak punya pedoman untuk meyakinkan apa yang harus menjadi syarat kita agar ketika kita mau masuk betul-betul akurat. Nah salah satunya adalah dengan chart pattern, pola candle, support resisten, ring, dan sebagainya. Itu harus ada nanti ketika kita mau entry, agar kita bisa lebih cepat profit dan jauh dari yang namanya floating minus yang panjang. Floating biasa, tetapi jangan sampai panjang kalau bisa. Apakah itu bisa? Selalu bisa. Yang penting syarat-syarat yang ketat yang kita sudah sampaikan terpenuhi. Karena itu setiap hari kita lakukan, bahkan kita sampaikan tiap hari di grup. Tujuannya biar teman-teman juga bisa belajar banyak dan bisa ikut di sana. Ya, bukan setahun 2 tahun. Mungkin teman-teman bisa membuktikan tiap hari bagaimana kita memberikan analisis, kemudian bagaimana hasilnya langsung bisa dilihat secara live, bukan histori masa lalu, tapi yang kita kerjakan pagi hari, siangnya bisa langsung dilihat. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, untuk bisa dipahami yang namanya pola candle dan chart pattern, di mana dua-duanya bisa kita gunakan untuk memperkuat keyakinan kita untuk entry di sana. Jangan terlalu pusing dengan pola candle, kita bisa menggunakan logika, kita bisa menggunakan kombinasi. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum berlangganan, klik like, subscribe, dan bagikan video ini ketika dirasa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.